Oke, assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam, Miss. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah baik, Bu Indah. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya. Nah, setelah itu nanti saya akan masuk ke kelas Bu Indah untuk mengamati proses pembelajaran atau melakukan supervisi. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Indah lakukan di kelas. Nah, sebelumnya kita akan melakukan percakapan pra-observasi untuk persiapan awal supaya nantinya Bu Indah akan lebih siap untuk memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Seperti itu. Nah, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pertanyaan pertama ini, apa sih tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran kali ini? Untuk kali ini, pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran yang dicapai adalah mempresentasikan data. Jadi anak itu bisa mempresentasikan data dalam bentuk tabel, ya. Lebih fokusnya ke data yang berkelompok. Jadi anak ada data mentah, kemudian direpresentasikan dalam bentuk tabel, seperti itu. Kemudian nantinya siswanya akan berkelompok dalam menentukan penentuan mempresentasikan data dalam bentuk tabel tersebut. Jadi mempresentasikan data ya, berkelompok. Nah, oke. Nah, untuk area pengembangannya sendiri nih, yang ingin dicapai oleh Bu Indah atau dikembangkan oleh Bu Indah nih apa nih? Area pengembangan yang dicapai lebih ke pembelajaran berdiferensiasi ya, dan kemampuan sosial emosionalnya yang ingin dicapai ya. Jadi sehingga nantinya siswa akan lebih nyaman lagi belajar dengan saya, terutama matematika ya, tahu sendiri pelajaran yang ditakuti, dimalisi gitu ya. Jadi biar kalau kemampuan sosial emosionalnya tercapai juga, siswa lebih semangat lagi dan nyaman belajar matematika. Luar biasa, bagus ya Bu Indah. Jadi ada dua nih, pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ya, untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman. Soalnya guru matematika itu terkenalnya killer, galak gitu ya. Gimana caranya Bu Indah ini menciptakan suasana belajar matematika itu yang menyenangkan dan nyaman buat siswa. Nah, kemudian bagaimana dengan strategi dan metode pembelajaran yang akan digunakan? Nah, kalau tadi kan ingin dicapai berdiferensiasinya sama KSE-nya. Nah, kalau misalkan model pembelajarannya, saya menggunakan discovery learning ya. Jadi anak menemukan masalah, menyelesaikan masalahnya bersama-sama dengan teman kelompoknya. Metode yang saya gunakan itu diskusi kelompok, kemudian ada ceramahnya dari saya sebagai seperti fasilitator gitu ya. Kalau ada anak yang kesulitan gitu, saya akan menggunakan metode ceramah. Kemudian nantinya anak presentasikan mungkin perwakilan atau kalau cukup waktunya semuanya. Kemudian nanti akan ada tanya jawab dari siswa lain yang menyimak. Seperti itu, luar biasa ya. Jadi discovery learning menggunakan pembelajaran diferensiasi dan dikaitkan juga dengan KSE. Ada ceramah, diskusi ya, juga presentasi. Nah, kira-kira nih pelaksanaan pembelajarannya ini kapan ya Bu? Akan dilaksanakan kebetulan rencana saya di hari Rabu ya, di pelajaran di kelas 3 jam ke-78. Jadi nanti pada jam tersebut saya akan masuk ke kelas Ibu ya, untuk melakukan observasi atau supervisi gitu ya. Nanti setelah selesai observasi kita akan kembali melakukan percakapan pasca observasi. Nah, sebelum saya akhiri ya Bu, ada satu pertanyaan lagi nih. Apa sih hal yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya jadi lebih mendapat gambaran gitu ya. Nanti saya di kelas akan seperti apa, jadi lebih punya persiapan lagi ya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan saya capai di kelas ini. Jadi lebih siap ya untuk observasinya. Baik, terima kasih Bu Indah yang sudah bersedia melakukan percakapan pra-observasi. Nanti kita bertemu di kelas pada jam ke-78 di kelas 10.3 ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu minta tolong, ada nggak ya? Minta tolong disiapkan berdoa dulu.
Duduk siap. Siap. Sebelum mulai pembelajaran. Gimana selain kalian hari ini? Yes. Belajar matematika? Yes. Yes. Oke. No. Yes, no, yes. Hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin. Ya. Materi yang kemarin terakhir kita belajar tentang apa? Ukuran dan titik dalam lubang. Masih dalam lubang ada di mana? Oke, sebelum kita mulai pelajaran, ibu akan cek kehadiran dulu. Ya, siapa yang hari ini berhalangan hadir? Ada datang dua orang. Aku Abin ada Alhamdulillah ya, kita semua bisa hadir hari ini. Sehat semuanya, ya. Oke, boleh jadi ya, kesehatan berarti siap ya belajar hari ini? Siap. Tujuan belajar hari ini kita itu mau merepresentasikan ya itu apa, ada yang tahu? Iya, nah tadi merepresentasikan kita mengubah data, mengubah data ke dalam itu apa biasanya statistika, dalam berapa? Tapi terus apa lagi? Biasanya kalau misalkan kalian punya data tetapi ya, kita representasikan ke dalam bentuk tabel. Apa lagi? Grafik. Diagram batang itu adalah jenis-jenisnya ya. Nah, berarti kalian sudah bisa menyimpulkan manfaat statistika sebenarnya yang kelompok nih. Kira-kira berapa sih? Lebih mudah dibaca, lebih mudah dimengerti, ya itu adalah salah satu manfaat kita belajar statistika. Ya, hari ini ibu sudah minta kalian sebelumnya untuk berkelompok, ya. Kelompoknya sudah tahu ya, disesuaikan dengan pembagian kelompok yang dari awal yang sudah pembagian dari asesmen diagnostik, gitu ya. Jadi kita akan bekerja sama lagi dengan kelompoknya. Sekarang kalian silakan dibuka bukunya dulu, cari informasi sama kalian mengenai data nilai ulangan. Oke. Langkah pertama kalau kita membuat tabel, apa hasil langkah pertamanya? Setelah menentukan data, menentukan range. Ya, kita tentukan range-nya sama kayak yang data tunggal. Jumlahnya sama tidak? Sama. Berarti 43, 45, 77, 48,
Itu semuanya 50, 60, 68, 74, 78, 9, 52, 57, 61, 68, 59, 52, Jadi saya menjelaskan hasil hitungan dari data yang diberikan itu. Jadi datanya itu banyak datanya dari 50. Saya tidak memerlukan data, jadi langsung ke langkah pertama. Langkah pertamanya itu menemukan range yang dimana pada data tersebut data kami itu di angka 79 atau X-nya dan X-nya itu 45. Jadi rumusnya range sama dengan 79 dikurangi 45 sama dengan 34. Selanjutnya, mengapa data itu menentukan dari kelas dengan rumusnya yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, yang dimana N adalah banyak data. Lalu 1 ditambah 3,3 log dalam kurung 50, dan yang harus kita kerjakan pertama-tama adalah 3x log 50-nya dicari dan didapat 1,7. Jadi 1 ditambah 3,3 dikali 1,7. 3,3 dikali 1,7 sama dengan 5,61. Jadi 1 ditambah 5,61. Ini jadi ini kan kelasnya tadi hasilnya ada 7, jadi nomornya ada 7. Terus untuk dari 45 ke 49 itu karena pada intervalnya 5, jadi 45 tambah 5 jadi 49, 50 jadi 4, 55 9, karena tadi pada intervalnya kan 5, jadi 5 jadi antara 55 sampai 59, 60 sampai 64, 8 sampai 69, 70 sampai 74, 75 sampai 79. Nah, terus tadi pakai cara itu yang sudah didapat oleh nanti ada di antara berapa datanya, untuk masukin dulu satu itu saja. Nah, nanti kalau udah ditulis kayak gini, baru kalian hitung aja terusnya berapa nih, 5 berarti frekuensinya 5, langsung tulis pakai alfa. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti tujuan pembelajaran hari ini sudah tercapai ya. Kita semua bisa membuat data otak tersebut merepresentasikan menjadi dalam bentuk data kelompok. Kedepannya boleh dipelajari dulu di rumah. Boleh dipelajari dulu di rumah. Nanti kita akan membuat data kelompok lagi di individu masing-masing. Ya, misalnya setelah bikin tabel masing-masing, kita akan mencoba media modus ya, barangkali SMP-nya
semuanya masih ingat. Yang ada Mbak, kalau lupa boleh search di Google dulu atau ke YouTube dan sebagainya. Ya, oke. Terima kasih untuk hari ini. Ya, kalian luar biasa. Pembelajarannya sudah tercapai semuanya. Kalian bisa bekerja sama dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat ya. Kita bisa aplikasikan yang kita dapat ini di kehidupan sehari-hari. Ya, baik, kita bisa ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu proses pendampingan dan dialog pasca observasi pembelajaran. Waktu itu Bu Winda ya sudah melakukan pembelajaran yang diobservasi oleh Ibu Ica ya. Kemarin itu ada Pak observasi. Nah, sekarang waktunya Bu Winda ya di-coaching kembali oleh Ibu Ica dalam pasca observasi ya. Silakan kepada Bu Ica untuk melakukan coaching pasca observasi. Terima kasih Bu Ica. Oke, Assalamualaikum Bu Winda. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Winda? Alhamdulillah. Baik Bu Winda, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Nah, dalam percakapan ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan proses pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas. Nah, tujuannya ini untuk mengevaluasi dan merefleksi hasil proses pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas. Nah, kalau yang saya amati dari hasil observasi kemarin itu Bu Winda sudah menerapkan beberapa poin yang menjadi area pengembangan yang dikembangkan oleh Bu Winda ya. Itu diantaranya ada KSE, kemudian juga pembelajaran berdiferensiasi, juga menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Itu sudah ada dari mulai berdoa, kemudian mengecek kehadiran, diskusi kelompok, presentasi, dan pembelajaran juga berlangsung serius tapi santai. Meskipun ada beberapa poin mungkin yang menjadi catatan, itu masih ada beberapa siswa yang belum fokus untuk belajar, untuk mengikuti pelajaran, tapi Bu Winda sudah mengatasi dengan memberikan bimbingan gitu ya. Nah, baik Bu Winda, secara keseluruhan itu sudah bagus dan sudah sesuai dengan RPP yang Bu Winda kasih ke saya. Nah, di sini saya punya beberapa pertanyaan nih untuk Bu Winda. Nih yang pertama, bagaimana sih perasaan Bu Winda setelah proses observasi kemarin? Kalau setelah diobservasi, mungkin saya jadinya terbiasa ya ketika harus diobservasi, ada yang mau observasi gitu ya. Biasanya kan di kelas kita anak-anak tuh sama kita doang nih. Sekarang mah udah mulai agak terbiasa ya. Kalau diobservasi ada orang yang mau observasi. Ya, jadi sudah terbiasa dengan kegiatan observasi, kemudian mungkin diamati gitu ya pembelajarannya. Nah, bisa diceritakan kembali tidak Bu area pengembangan yang ingin Bu Winda kembangkan dan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan selama proses pembelajaran kemarin? Kemarin itu yang saya lakukan itu pembelajaran berdiferensiasi, tepatnya diferensiasi proses, dan yang dikembangkan itu kemampuan sosial emosionalnya siswa. Seperti biasa ya, untuk pembelajaran itu dimulai dari tahap persiapan. Saya buat RPP dulu yang akan digunakan nanti di kelas, kemudian proses pembelajarannya ya. Ketika proses pembelajaran di kelas itu kemampuan sosial emosionalnya itu saya terapkan di setiap itunya ya. Ada kegiatan intinya, kegiatan pembukaan, penutupnya itu saya sisipkan gitu ya. Dan terlebih lagi kan pembelajaran kelompok nih, jadi siswa juga lebih terlatih lagi mungkin ya untuk kemampuan sosialnya, kemampuan emosionalnya, gimana dia berinteraksi sesama teman sekelompoknya. Luar biasa ya Bu, semuanya sudah dipersiapkan dengan sangat baik ya. Sepertinya dari mulai tahap persiapan itu RPP, kemudian dari
pembelajaran juga memang sudah terlihat ya kemarin dari kegiatan kelompok diskusi itu bisa mengembangkan kemampuan sosial emosional siswa. Nah, menurut Bu Winda nih sejauh mana area pengembangannya sudah tercapai? Kalau area pengembangannya itu belum 100% tercapai sih, soalnya masih ada yang belum, siswa masih ada beberapa yang masih belum tercapai full gitu ya 100% si kemampuan sosial emosional. Jadi belum Ya, masih harus 100% ditingkatkan. ya, masih harus ditingkatkan. Mungkin sudah ada yang SE-nya sudah terlihat tapi ada yang belum gitu ya. Nah, kira-kira nih mengapa sih hal ini bisa terjadi gitu? Biasanya sih siswa yang terutama perempuan ya, biasanya siswa yang perempuan itu lebih ke sosialnya mungkin ya. Jadi biasanya yang suka pengen sama teman dekat, baru dia klop, baru dia bisa bekerja semaksimal mungkin. Biasanya kalau misalkan padahal kan kelompoknya itu kan diacak ya sesuai kemampuan awalnya. Jadi ya hambatannya di situ. Siswa masih ada yang, Bu, saya nggak mau sama ini kelompoknya. Jadi itu yang bikin belum 100% tercapai. Oh iya, jadi pengennya tuh dengan teman dekat. Nah, Sementara iya. pengelompokan ini tadi Bu Indah bilang berdasarkan kemampuan awalnya. Tadi ada asesmen awal ya. Jadi pengelompokan ini berdasarkan hasil asesmen. Nah, sementara siswanya itu tidak mau sekelompok dengan yang hasil asesmen itu, tapi pengennya dengan teman yang dekat gitu ya. Jadi itu yang membuat hambatan gitu ya. Nah, kira-kira nih Bu Indah dengan beberapa hambatan ini, kendala ini nih bagaimana rencana ke depannya supaya tidak terjadi lagi atau ada peningkatan? Kalau untuk ke siswanya mungkin lebih di ini lagi ya, lebih dijelaskan lagi, lebih di di treatment lagi mungkin ya kemampuan sosial emosionalnya, biar siswa itu bisa beradaptasi dengan siapa saja gitu. Dia bisa berkelompok dengan siapa saja dalam kondisi apapun. Mungkin dari pembelajaran saya juga nantinya harus lebih banyak disisipkan lah untuk yang memacu kemampuan sosialnya bisa lebih bagus lagi. Berarti harus lebih dilatih lagi ya, dan mungkin diberikan pemahaman tadi ya. Iya. Diberikan pemahaman supaya anak ini bisa berkelompok dengan siapapun gitu ya. Nah, ketika anak ini sudah bisa berkelompok dengan siapapun berarti sudah ada tuh kemampuan sosialnya ya. Seperti itu. Nah, kira-kira nih kapan nih rencana ini direalisasikan ya Bu Indah? Kemarin kan setelah di observasi, nah nanti ketika pembelajaran selanjutnya saya akan mencoba lagi menggunakan kelompok gitu ya. Saya coba dulu kelompok yang sama kemarin mungkin gitu ya, ketika pembelajaran yang akan datang pakai kelompok yang sama, tapi mungkin treatmentnya berbeda. Mungkin ketika kalau yang kemarin kan presentasinya itu siapa yang sudah duluan misalkan, kalau sekarang misalkan per kelompoknya ditunjuklah satu orang, jadi kan otomatis dia temannya yang belum siap dibantu sama teman yang lain, mungkin bisa dari metode seperti itu dulu mungkin. Ya, jadi sudah ada ini ya rencana dalam waktu dekat berarti ya. Iya. Di pertemuan yang berikutnya nanti Bu Indah akan mencoba metode yang lain gitu ya yang diterapkan di kelas supaya anak-anak ini juga bisa meningkatkan ininya ya kemampuan bekerja samanya seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana ya Bu ya di pertemuan yang berikutnya. Nah, setelah tadi kita merefleksi pembelajaran yang Bu Winda lakukan di kelas kemarin ya, ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih terkait rencana pengembangan diri yang akan Bu Winda lakukan ke depannya nih. Kira-kira nih aktivitas pengembangan diri apa yang ingin Bu Winda lakukan ke depannya nih? Melihat dari hasil observasi kemarin, kan kemampuan sosialnya masih agak kurang, mungkin itu bisa dilatih dengan tadi ya, kayak metode yang agak dirubah sedikit. Terus yang paling itu tuh kayaknya siswa itu kemampuan literasinya masih agak kurang. Jadi ketika saya kan matematika nih, ketika siswa disajikan sebuah diagram aja, siswa masih kesulitan itu untuk membaca membaca data atau membaca informasi dari diagram tersebut. Mungkin itu lebih ke pengembangan kemampuan literasinya. Jadi yang ingin dikembangkan itu kemampuan literasi ya.
mungkin juga metode bagaimana mengembangkan kemampuan literasi Ya. siswa gitu ya. Nah, kira-kira nih kenapa sih Bu Indah ingin mengembangkan kemampuan tersebut? Kemampuan literasi itu penting ya, kan biasanya nih literasi identiknya sama bahasa nih ya. Ya, Nah, matematika itu cenderungnya numerik gitu ya, ngitung-ngitung, padahal di dalam pembelajaran nih biasanya siswa itu kesulitan mengambil informasi dari suatu bacaan. Jadi ya kayak misalkan dikasih soal cerita atau dikasih kasus yang ada di masalah nyata aja, siswa tuh masih, Bu ini tuh gimana ya, Bu ini tuh data apa yang bisa saya dapat, mungkin seperti itu. jadi karena memang kemampuan siswa untuk memahami soal-soal cerita Ya, mungkin ya Bu betul. ya. Jadi mungkin kalau matematika kan lebih ke rumus-rumus Ya. gitu ya. Sementara ketika diberikan soal cerita kebingungan. Ya. Nah, makanya Bu Indah ingin mengembangkan kemampuan literasi dan metode untuk pengembangan literasi siswa ini seperti apa gitu ya. Nah, apa sih ukuran keberhasilan Bu Indah dalam mencapai kemampuan ini? Menurut saya siswa itu berhasil, kemampuan literasinya bagus ketika kita menyajikan dalam bentuk teks apapun, dalam bentuk soal bagaimanapun siswa bisa menjawabnya atau siswa bisa mengambil informasi. Gitu sih sepertinya ukuran keberhasilannya. Jadi kemampuan literasi ini berhasil kalau siswa itu sudah bisa memahami soal ya. Soal ini nanti pakai rumus apa, mungkin penyelesaiannya seperti apa gitu ya. Nah, kira-kira nih faktor apa saja yang bisa mendukung untuk mewujudkan hal tersebut? Mungkin berarti dari sayanya ya, harus mempersiapkan bahan ajar yang ada literasinya gitu. Jadi saya tidak memberikan soal rutin yang misalkan ini soalnya ini harus pakai rumusnya, tidak seperti itu. Berarti harus disajikan masalah nyata misalnya, disajikan masalah nyata, kemudian anak digiring atau anak ya istilahnya kayak diharuskan itu untuk membaca informasinya dulu, nanti lama-kelamaan mungkin anak terbiasa. Jadi lebih ke Bu Indah ya di sini persiapannya harus banyak mempersiapkan bahan ajar yang berupa soal-soal cerita yang berdasarkan kehidupan nyata mungkin ya. Jadi nanti kedepannya siswa itu juga bisa menyelesaikan permasalahan di kehidupan mereka seperti itu. Nah, kira-kira nih Bu Indah berapa lama nih waktu yang Bu Indah butuhkan dalam mencapai pengembangan diri ini? Kalau untuk kemampuan literasi, kalau misalkan saya coba sih untuk 2-3 pertemuan mungkin nanti akan ada kelihatan bedanya. Kalau misalkan secara rutin ya tidak terputus nih, anak tuh secara rutin dikasih yang literasi, mungkin anak bisa jauh lebih cepat untuk pembiasaan dia bisa literasi. Jadi kira-kira 2-3 pertemuan ya, 2-3 minggu berarti ya. Dan ini bisa dilakukan mulai di pertemuan berikutnya minggu depan ya mungkin ya Bu Indah ya. Ya baik Bu Indah, mungkin sekian ya pertanyaan yang saya tanyakan kepada Bu Indah. Kira-kira nih Bu Indah, kesimpulan yang bisa Bu Indah ambil nih dari percakapan kita hari ini apa nih? Kesimpulannya jadi saya untuk untuk memberikan jadi biar siswa kemampuannya lebih meningkat gitu ya, ada di saya juga. Jadi saya harus mempersiapkan lebih ini lagi ya, untuk persiapan bahan ajarnya, untuk persiapan contoh-contoh latihan soal dan sebagainya. Mungkin itu yang harus lebih disiapkan lagi biar kemampuan yang kita inginkan dari siswa itu bisa tercapai. Ya, jadi harus banyak persiapan gurunya ya. Kemudian juga mungkin mencari metode yang sesuai nanti yang bisa diterapkan di kelas, dan lebih banyak latihan mungkin ke siswanya ya. Ya baik Bu Indah, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan ke depannya nanti rencana-rencana Bu Indah ini bisa direalisasikan dan bisa meningkatkan kemampuan siswa, juga menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi siswa. Ya, saya tunggu cerita-cerita Bu Indah selanjutnya nih. Ya, baik Bu Indah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.